Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat di setiap proses pembelajaran. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang ada di bab 4, yaitu mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Gimana, udah siap belum belajarnya? Kalau sudah, disiapkan alat-alat tulisnya, silahkan catat poin-poin pentingnya. Jika kalian punya pertanyaan mengenai materi atau kalian mau berdiskusi, kalian boleh banget kalian kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui WhatsApp, juga bisa melalui Classroom. Nah, jadi kalian jangan pernah sungkan ya untuk bertanya, silahkan dicatat poin-poinnya. Untuk tugas sudah Bu Eka upload juga di Google Classroom kelas PPKN. Jadi silahkan kalian cek, kalian lihat soalnya, kemudian kalian kerjakan dan kalian upload lagi di Google Classroom-nya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada peta wilayah Indonesia. Nah, peta wilayah Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat luas wilayahnya, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Nah, wilayah Indonesia sendiri diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, serta letaknya berada di antara dua samudra. Di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, karena di Indonesia sendiri ada 34 provinsi, sehingga pasti setiap provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, hal itulah yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Coba kita lihat ya, ada keberagaman apa aja sih di Indonesia. Nah, macam-macam keberagaman di Indonesia ini, salah satunya yang pertama yaitu sistem mata pencaharian, atau bisa juga dikerucutkan menjadi pekerjaan gitu ya. Yang pertama ini adalah perkantoran. Nah, perkantoran, saya kan banyak nih gedung-gedung misalnya di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan banyak gedung-gedung perkantoran. Nah, mereka ini bekerja, mata pencahariannya di bidang perkantoran. Kemudian ada pertambangan. Di Indonesia kan ada misalnya tambang batu bara, seperti itu ya. Terus di bidang perindustrian. Nah, kebetulan kita tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, yang di sini banyak banget ya industri-industri seperti pabrik-pabrik. Nah, kemudian mata pencaharian lainnya ini ada perkebunan, misalnya kebun kelapa sawit misalnya. Terus di bidang peternakan, ya kan banyak banget kan, misalnya peternakan sapi gitu. Nah, kemudian di bidang pemerintahan, ini misalnya kalau sudah besar, saya ingin menjadi bupati. Nah, nanti bekerjanya di bidang pemerintahan. Kemudian juga ada pertanian, ada perikanan, karena kan Indonesia termasuk ke dalam wilayah maritim ya, karena lautnya yang sangat luas gitu. Nah, itu salah satu contoh keberagaman dalam sistem mata pencaharian. Ternyata bukan hanya sistem mata pencaharian yang beragam di Indonesia, ada juga yang namanya sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan ini terbagi menjadi dua, yaitu matrilineal dan juga patrilineal. Ada yang tahu nggak sih bedanya dari kedua itu apa? Nah, kalau matrilineal ini berarti sistem kekerabatan ya. Di sini kalau kalian bingung nggak apa-apa, karena kita bahas sedikit aja. Nah, matrilineal ini berarti sistem kekerabatannya berdasarkan ibu, garis keturunan ibu. Contoh wilayah di Indonesia yang menerapkan sistem kemasyarakatan matrilineal ini adalah wilayah Minangkabau, misalnya di wilayah Padang sana. Nah, kemudian ada juga matrilineal, kebalikannya dari matrilineal, yaitu adalah patrilineal.
patrilineal itu berarti garis keturunannya, sistem kekerabatannya berdasarkan dari ayah. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya wilayah Aceh, wilayah Batak. Nah, itu menggunakan sistem kemasyarakatan,nya yaitu patrilineal. Selain sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan juga bahasa. Nah, di bahasa yang ada di Indonesia ini sangat banyak sekali, ada sekitar 1158 bahasa daerah. Ya, jadi di Indonesia ini ada 2 bahasa yang digunakan. Yang pertama adalah bahasa daerah. Ya, tadi bahasa daerah itu ada sekitar 1158 bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Contohnya saja misalnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Meskipun berdekatan tapi memiliki bahasa daerah sendiri. Nah, apalagi antara misalnya wilayah Batak dengan wilayah Kalimantan. Nah, itu punya bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi untuk memudahkan komunikasi antar daerah, kan misalnya yang tadi deh, misalnya orang Batak sama orang Sunda ngobrol pasti nggak akan nyambung. Nah, makanya ada yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia ini yang menyatukan antara daerah dengan daerah, antara masyarakat daerah yang satu dengan masyarakat daerah yang lain. Nah, kemudian di bidang kesenian juga ada, ya. Di bidang seni rupa bermacam-macam kan, misalnya lukisan, seperti itu setiap daerah berbeda-beda. Misalnya patung, terus ada seni suara, lagu-lagu di setiap daerah juga beda-beda kan. Kemudian ada seni tata boga. Nah, makanan-makanan daerah juga berbeda-beda kan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian ada tata riasnya berbeda-beda, ya. Misalnya di pernikahan. Nah, antara misalnya adat Sunda dengan adat Lampung itu juga berbeda-beda kan. Kemudian di bidang tata busana, ya, pakaian adat. Nah, selain dari bahasa, sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian dan juga kesenian, nah di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi ini ternyata punya keberagaman yang lain, yaitu yang pertama ini ada agama dan juga kepercayaan. Nah, untuk agama di Indonesia ini yang diakui oleh pemerintah ini ada 6 agama. Nanti kita lihat ya, ada agama apa saja. Kemudian ada berbagai kepercayaan. Agama dan kepercayaan sama nggak sih? Nah, itu berbeda. Kepercayaan itu contohnya apa? Misalnya kalau di Sunda, kan ada ya Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa ada yang namanya kejawen. Nah, itu termasuk ke dalam kepercayaan. Coba kalau kalian yang dari wilayah lain, kira-kira kepercayaan dari daerah kalian tuh apa aja sih? Ya, boleh kalian catat di buku catatan kalian atau ditulis di kolom komentar. Nah, selain juga agama, di sini juga ada suku bangsa dan juga ras. Apa sih yang dimaksud dengan ras? Nanti kita bahas. Nah, kemudian juga ada bermacam-macam sistem pengetahuan, juga sistem teknologi yang beragam. Nah, itu merupakan macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Coba kita lihat ya, tadi yang akan kita bahas ini yang pertama mengenai agama dan kepercayaan. Oke, kita bahas ras dulu. Nah, ini ada pengertian dan macam-macam ras. Untuk pengertian ras apa sih yang dimaksud dengan ras? Nah, ras ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri biologisnya. Ya, apa sih yang menyebabkan perbedaan atau berdasarkan ciri biologisnya ini? Nah, misalkan ya ada orang Sunda yang menikah dengan orang Jawa, misalnya seperti itu juga menyebabkan suatu keberagaman. Nah, di sini ada bermacam-macam ras. Kita lihat ya, yang pertama ini ada yang namanya ras Mongoloid. Nah, ternyata ras Mongoloid ini terbagi lagi menjadi beberapa ciri gitu. Nah, yang dimaksud dengan ras Mongoloid ini yaitu adalah ras dengan kulit kuning. Golongan bangsa yang termasuk ke dalam ras Mongoloid ini yang pertama adalah Asiatik Mongoloid, yaitu adalah orang-orang yang berada di wilayah Asia Utara, Asia Tengah maupun Asia Timur. Contohnya apa? Nah, misalnya negara-negara Asia Timur itu ada siapa aja sih? Misalnya ada Korea Selatan, ada Jepang, ya. Kemudian ras Mongoloid yang kedua adalah Malayan Mongoloid. Nah, Malayan Mongoloid ini negaranya ini ada
ada siapa aja? Ada negara Asia Tenggara, berarti Indonesia, Asia Tenggara. Terus juga ada American Mongoloid, orang Eskimo yang ada di Amerika Utara. Nah, kemudian ras Kaukasoid. Apa sih yang dimaksud dengan ras Kaukasoid? Nah, di sini dijelaskan bahwa ras Kaukasoid yaitu ras dengan kulit putih. Golongan bangsa yang termasuk ke dalam ras Kaukasoid yaitu adalah yang pertama orang-orang Nordik. Orang-orang Nordik ini orang-orang yang ada di daerah Eropa Utara. Kemudian yang kedua adalah Alpin. Alpin ini adalah orang-orang yang berada di Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Dan yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang berada di Mediterania, ya, yang ada di sekitar Laut Tengah, negara-negara Armenia, negara-negara Iran. Nah, mereka punya ras yaitu ras Kaukasoid. Nah, berikutnya adalah ras Negroid. Nah, misalnya kita sering dengar kan ya orang-orang negro. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negro itu? Yaitu ras Negroid, yaitu dengan kulit hitam ciri-cirinya. Nah, bangsa yang termasuk ke dalam ras Negroid ini adalah orang-orang yang ada di benua Afrika misalnya ya, orang-orang Papua ya, Melanesia. Nah, berikutnya yaitu orang dari ras, sebentar ya. Nah, kemudian ternyata ada juga nih ras khusus. Kita lihat ya penjelasannya. Nah, jadi ras khusus ini yaitu ras yang tidak dapat diklasifikasikan. Jadi golongan bangsa yang termasuk ke dalam ras khusus ini adalah yang pertama adalah orang-orang Bushman yang ada di gurun Kalahari yang letaknya di Afrika Selatan. Terus ada Veddoid ya yang di pedalaman Sri Lanka, Sulawesi Selatan juga ada. Terus Australoid, nah itu adalah penduduk asli Australia. Nah, kemudian yang keempat dan juga ada yang kelima itu termasuk ke dalam ras khusus. Nah, itu merupakan pengertian dari ras dan juga ada macam-macam ras. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai agama-agama di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan agama ini adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, dan juga antara manusia dengan lingkungannya. Jadi meskipun berbeda agama, tetapi kita harus tetap saling menghargai, menghormati, sehingga terciptalah kehidupan yang aman serta damai ya. Jadi nggak boleh nih yang banyak sekarang di berita antara agama yang satu dengan agama yang lain saling bersinggungan gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, di sini yang pertama kita lihat penjelasannya ada agama Islam. Nah, di sini ada penjelasan mengenai agama Islam dari kitab sucinya, dari nama pembawa ajarannya, ada tempat ibadah, serta hari besar keagamaan. Contohnya, meskipun ada hari besar yang lain, tapi yang intinya kan yang ini. Nah, kalian bisa stop dulu, misalnya kalau mau kalian sambil catat silahkan ya. Cuma kita lihat juga di sini penjelasan dari agama Kristen. Nah, penjelasan agama Kristen juga di sini ada kitab sucinya, pembawa ajaran, tempat ibadah, hari besarnya ini ya. Contohnya, kemudian selain agama Kristen juga ada agama Katolik. Nah, agama Katolik ini juga dijelaskan hari rayanya seperti itu ya, mirip-mirip dengan agama Kristen. Kemudian ada agama Hindu. Nah, agama Hindu ini ya yang banyaknya misalnya di daerah Bali. Kalian juga bisa lihat sambil dicatat ya keterangan mengenai agama Hindu. Kemudian juga ada agama Buddha. Agama Buddha misalnya keturunan Cina misalnya. Di sini juga dijelaskan ya, ada penjelasannya. Silahkan kalian cek, kalian lihat, boleh dicatat. Ya. Kemudian yang terakhir, agama yang juga kemudian diakui di Indonesia yaitu adalah agama Konghucu. Kita lihat ya penjelasan agama Konghucu. Nah, ini merupakan penjelasan dari agama Konghucu. Mungkin mirip-mirip dengan agama Buddha. Nah, silahkan kalian catat ya. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh ditanyakan. Jangan sungkan untuk bertanya, kita diskusi sama-sama. Ya, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat.
Tetap jaga kesehatan ya, ingat patuhi protokol kesehatan dan juga 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.